اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'du. Hudurul mustaqim wa ala ulama sejatiawan pakar dari berbagai bidang yang hadir pada saat ini. Bapak Profesor Dr. Zahir Ali sebagai Rektor Universitas Wahid Hasyim, juga sebagai perintis Universitas Wahid Hasyim ini. Jadi barangkali yang dulu daharannya itu nasi kucing dia tahu. Nah, sekarang bisa membangun Fakultas Kedokteran yang kami diadakannya. Kita memberikan apresiasi BBN yang sebesar-besarnya kepada beliau. Bapak Pengurus Nahdlatul Ulama yang meskipun dalam hal ini kita tidak sebagai BBN. Sebab nanti kalau acara ini kurang menarik, kurang sukses, kita malu mengikuti BBN. Karena itu beliau kita yang sebagai cendekiawan dari Jamiah Nahdlatul Ulama ini, pakar pemikir kita yang barangkali nanti bisa mengintegrasikan gagasan keilmuan yang ada seluruhnya. Kemudian yang kedua adalah Bapak Profesor Dr. Sajidan. Sajidan ini orang yang musuh di depan. Dr. Sajidan ini orang musuh. Orang musuh itu kalau tidak NU ya itu komunis kan. Dan maka punya semacam beliau posturnya di Jerman dari spesialis biomolekuler. Kalau kita kan spesialisnya tadinya dari biomolekuler. Nanti kalau mau tanya ya nanti malam terus ikut berdiskusi dengan beliau. Saya tidak akan mengungkapkan di sini beberapa hal, namun saya akan berkata dan bertutur sebagai panitia gitu. Sebab panitia belum ada sambutan dan belum menyampaikan latar belakang pertemuan ini. Ya pertama kita mengingat kalau di dalam A20 itu ada semacam istilah wahdatul adyan. Wahdatul adyan itu ada mempersatukan agama-agama ini untuk menyelesaikan program-program dunia, untuk menyelesaikan problem-problem dunia ini, dari peperangan, dari kesenjangan dan lain sebagainya. Bagaimana agama bersama-sama untuk menyelesaikan masalah-masalah dan problem-problem dunia ini. Ini maksudnya wahdatul adyan. Bukan semua agama itu sama. Bukan semua agama itu sama, tapi mempersatukan seluruh agama-agama untuk menjadikan semacam penyelesaian dari masalah-masalah dunia ini. Tentunya latar belakangnya banyak sekali dan sini tidak kali situ. Nah, dalam hal ini kita ingin mempersatukan wahdatul ilm atau wahdatul ulama. Kesatuan para ulama-ulama, cendekiawan-cendekiawan, baik itu yang dari ulama biologi misalkan biomolekuler, baik itu nanti ada ahli nuklir pada diskusi yang akan datang malam nanti, ada ahli psikologi, ahli kedokteran, dan ada ahli-ahli yang lain fisika. Saya harapkan nanti untuk betul-betul dimanfaatkan dan dikoordinasi dengan baik oleh saudara panitia ini. Jadi kita ingin mempersatukan itu. Nah, kemudian ada hal-hal yang barangkali keliru di dalam pemahaman kita atau dominan. Ketika kita membaca hadis, di dalam Ibnu Adam ingkota amalu, salah satunya adalah illa ilmu yuntafa'u bih.
ilmu yutafa'ubi. Kalau saya sebagai orang pesantren, maka saya akan memprovokasi santri-santri saya bahwa ilmu yutafa'ubi itu ya ilmu takrib, ilmu warid, ilmu macam-macam. Ilmu yutafa'ubi di sini tidak dibayangkan bagaimana seorang ahli monokuler memanfaatkan ilmunya untuk kesejahteraan masyarakat ini. Nah, itu bagaimanapun juga termasuk ilmu yutafa'ubi. Maka dari itu saya mengharapkan dari sarjana-sarjana Islamic Studies misalkan atau para kiai-kiai jangan memonopoli ilmu yutafa'ubi itu aja ilmu pondok pesantren, jangan sampai. Sampai itu akan lebar lagi. Sedekahun jariyatun ini hanya dipahami di pondok pesantren. Punya harta diwakafkan ke pondok pesantren, punya harta diwakafkan ke masjid, ke madrasah, itu sedekahun jariyatun. Sehingga para orang-orang yang kaya, dan bahkan saya dengar ini kritik Profesor Sajidan yang punya rumah dan lain sebagainya, beliau akan mendirikan pondok tahfidz, padahal beliau ahlinya itu biomonekuler. Jadi sedekahun jariyah itu tidak hanya berada di madrasah, bukan hanya di masjid, bukan, tapi ketika kita menyediakan harta kita untuk riset yang itu sangat nanti bermanfaat pada masyarakat, itu juga merupakan sedekahun jariyah. Jadi ini tidak boleh dimonopoli oleh orang-orang ahli agama atau pengasuh-pengasuh pondok pesantren. Sehingga sekarang kita jumpai orang-orang kaya yang berkelebihan hartanya itu membuat pondok-pondok pesantren, membuat masjid dan lain sebagainya. Padahal pondok-pondok pesantren sudah banyak. Jadi tidak berarti bahwa sedekahun jariyatun itu hanya sektor-sektor yang itu saja, tapi sektor-sektor yang kayaknya tidak langsung kepada agama, kalau itu nanti bermanfaat bagi kemanusiaan, itu juga termasuk sedekahun jariyatun yuntafa'ubi. Nah, kemudian di samping kita memberikan porsi kepada para ilmuwan di luar pondok pesantren, tapi kita juga mengikat dia dan mentarhib beliau itu. Mentarhib, ada tarhib, ada tarhib gitu ya, ada tarhib, ada tarhib. Tarhibnya demikian. Yang namanya ilmu itu satu, sebagaimana yang kita pahami di dalam teologi kita, ilmu Allah itu wahdaniyah satu. Apakah ilmu sebagaimana ilmu biomonekuler, ilmu ilmu nuklir, ilmu psikologi, ilmu macam-macam yang ada saat sekarang ini, fisika, kimia dan lain sebagainya, itu orang yang punya ilmu semacam itu apakah ada dan termasuk di dalam nazam, di dalam materi jubat itu wa'alimun bi ilmihi lam ya'malan wa azabun qabru bajulana. Jadi ilmu beliau itu banyak, tapi sama sekali tidak terekspresi di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana kita punya ilmu dari pondok pesantren ini, ora awake dhewe lakoke. Nah awake dhewe ora lakoke kalau di pondok diancam mu'adzabun min qabli badil wasan. Biasa iki kaya wong duwe ilmu kimia, ilmu kedokteran, sing ora ngamalke itu termasuk hitop ini atau tidak, mu'adzabun min qabli badil wasan atau tidak. Ya bercanda juga. Nah, itu. Kemudian kita melakukan pertemuan ini. Jadi masalah-masalah yang timbul di dunia ini, jadi pada akhirnya itu mengkulatun ilal ulama. Akhirnya akan kembali kepada ulama tanggung jawab itu. Karena ulama itu adalah warasatul anbiya. Nah, maka ulama kalau tadi sudah kita lebarkan, tidak hanya di dalam ilmu syariah, tapi juga ilmu fikriyah dan lain sebagainya, maka semuanya para ilmuwan, baik itu ilmuwan nuklir, baik itu ilmuwan kedokteran, biologi, fisika, kimia dan lain sebagainya, semuanya bertanggung jawab bersama-sama untuk menuju
menuju kepada sa'adat darain, riayatul umat, bahwa umat ini bersama-sama kepada sa'adat darain. Oleh karena itu tanggung jawab tidak hanya kepada Rois Subriyah saja, tapi semuanya yang ada. Nah, selanjutnya bahwa selama ini perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di dunia Islam itu kayaknya tidak begitu bisa mencapai suatu lompatan-lompatan. Karya-karya tafsir yang ada ya cuma seputar itu saja, dari copy paste, nakal-nakal dan lain sebagainya. Belum ada pengembangan-pengembangan yang dan lain sebagainya. Misalkan di sini ada Dr. Saifuddin umpamanya. Beliau adalah ahli tafsir dari Universitas Al-Azhar. Apakah beliau mengarang tafsir? Sudah bisa meloncat dengan berbicara tentang biomolekuler, tentang gen, tentang kimia, tentang fisika dan lain sebagainya. Tentunya ini belum kita temukan. Dengan interaksi para ilmuwan Nahdlatul Ulama ini, kita mengharapkan bahwa dunia keilmuan, penafsiran dan lain sebagainya itu akan menjadi luas. Gitu. Selanjutnya, tentunya kita menampakkan, kita memberitahu kepada seluruh khalayak, insan-insan penggerak ilmu pengetahuan di Nahdlatul Ulama ini, dari Unbahas, dari institut-institut lain yang tadi ada 26, bahwa kita jangan selalu menjadi inferior, kita jangan underdog, bahwa kita punya kader-kader yang hebat-hebat, kita punya kader-kader yang hebat-hebat. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan kader-kader yang hebat ini dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang ada. Maka dengan ini kita harapkan silaturahim bisa merajut bagi kita semuanya dari seluruh bidang keilmuan, dari seluruh fakultas-fakultas yang ada, sehingga tidak ada pengkotak-kotaan dan kemudian ego sentral, ego sektoral, tapi kita betul-betul berbicara tentang kemanfaatan kemanusiaan, terutama di dalam lingkup Jamiah Nahdlatul Ulama. Ini yang kita harapkan. Maka dengan demikian silaturahim dengan para ilmuwan ini akan lebih mengakrabkan dan mendekatkan kita, serta nanti bisa memberikan rasa rasa bangga, rasa menghilangkan rasa underdog, bahwa kita di Jamiah Nahdlatul Ulama punyanya hanya pesanger saja. Sekarang tidak, bahwa kader-kader Nahdlatul Ulama sudah melompat jauh ke sana. Ada ahli biomolekuler, ada ahli nuklir, ada ahli kimia, ada ahli fisika dan lain-lain sebagainya. Itu kita semuanya sudah ada. Dan kita juga bangga dengan melihat secara langsung kedokteran yang ada di Unbahas ini, yang barangkali 20 tahun yang silam tidak kita bayangkan Bapak Profesor Mudzakkar Ali bisa memimpin suatu universitas yang ada fakultas kedokteran. Tidak bayangkan saya, karena dulu makannya adalah stok biji ganda. Terima kasih, ini merupakan prolog saja betapa pentingnya pertemuan kali ini dengan para ilmuwan. Dan saya kira sudah beberapa pakar yang kita undang. Insya Allah yang paling penting itu nanti justru pakar-pakar ini nanti bisa bertemu bersama. Apapun yang namanya pakar semestinya tidak perlu diarahkan. Nanti bagaimana bisa berbuat manfaat bagi Jamiah Nahdlatul Ulama. Nah, ini setelah kita beberapa kali mengadakan MOU bekerjasama, di antaranya adalah bekerjasama dengan Universitas Unisma, Profesor Maskuri, bisa rawuh nanti Profesor Maskuri, Rektor Unisma, Profesor Maskuri, Rektor Unisma. Kemudian kita bekerjasama juga dengan alumni Institut Teknologi Bandung, Bapak Gimbong dan lain sebagainya. Memang kami sebagai ahli, katakanlah kami itu sebagai orang agamawan itu ya merasa terdidik. Pernah pada suatu saat saya bilang kepada Profesor Gimbong atau siapa itu, Pak Profesor, panjenengan kok masih membawa mobil Toyota? Katanya panjenengan itu
merupakan gerbong dari Institut Teknologi. Itu kenapa kita masih produk luar negeri dan lain sebagainya. Ya beliau beralasan wah itu mudah membuat itu dia cuma political will-nya ada dan tidak gitu kan macam itu. Barangkali nanti Profesor Sajidin supaya tidak berbicara demikian, jangan ada alasan political will. Ini merupakan pola belajar berteman ini saja yang merupakan keprihatinan bagi kita semuanya yang ada di DRC Talk, dari Profesor Musa dan Edo adalah fakultas syariah saja. Jangan sampai berkata demikian. Terima kasih. Assalamualaikum Luar biasa, Kiai Abdul Qadir Sodako ini memang yang menggagas adanya pertemuan ini.